Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Sedang ramai kasus Mario Dendisatrio, seorang anak mantan pejabat kantor pajak di wilayah Jakarta. Ayahnya adalah mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan 2, levelnya Eselon 2. Kasus ini menjadi viral dan menyita perhatian banyak orang di Indonesia. Berawal dari Mario Dendisatrio 20 tahun, menganiaya Kristalino David Ozora 17 tahun hingga babak belur, dan korbannya terbaring koma di ICU. Kasusnya berbuntut panjang. Selain menjadi bahan tertawaan publik karena pemicu kasus ini adalah urusan perempuan, kendaraan yang digunakan Mario menunggak pajak. Bahkan ayah Mario dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena ulah anaknya dan dicurigai asal-usul harta kekayaannya senilai 56 miliar itu tidak masuk akal. Atasannya saja tidak punya nilai harta sebanyak itu. Bukan hanya ayah Mario yang akan diperiksa PPATK, namun semua pejabat-pejabat pajak terkena imbasnya. Bahkan karena kasus ini, ramai-ramai netizen Indonesia menyerukan gerakan tidak lapor pajak dan berhenti bayar pajak. Luar biasa kan kekonyolan ini? Kisah perseteruan anak remaja bikin repot orang satu negara. Saya tidak akan menyoroti dari sisi hukum dan politik karena sudah banyak ahlinya yang membahas hal tersebut. Hal menarik yang akan saya angkat kepada pembelajar hebat sebagai topik bahasan kita kali ini adalah emosi tinggi IQ jongkok. Maksudnya gimana? Tidak peduli seberapa pintar kamu, setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun sekolahmu, pendidikanmu, sehebat apapun karirmu, ketika kamu tidak memiliki self-control yang baik terhadap emosi yang tengah kamu hadapi, logikamu akan ngawur. Ketika emosimu tidak terkontrol, IQ otomatis jongkok, sehingga keputusan-keputusan yang kamu buat akan tanpa nalar, tanpa pertimbangan, dan akhirnya memberikan lebih banyak kerugian dan bahaya, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang kamu sayangi, dan semua orang yang berelasi denganmu. Pepatah bijak mengatakan jangan membuat keputusan saat sedang marah dan jangan berjanji saat sedang bahagia. Kenapa? Karena pada dua waktu itu emosimu sedang tidak stabil. Kita akan membuat keputusan yang sepenuhnya keliru ketika dikuasai amarah ataupun terlalu bahagia. Orang tua yang terpancing emosi kemudian berbicara pada anak dengan nada tinggi bahkan hingga memukul, ujungnya akan menyesal. Kok saya tadi begitu ya? Ujungnya sedih dan menyesali. Kok tega sih menyakiti anak sendiri hanya karena emosi sesaat? Tidak ada hal baik yang bisa dipetik saat emosi sedang menggebu-gebu. Maka dari itu cobalah untuk bersabar dan menunggu waktu agar emosi stabil terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Lalu kenapa jangan berjanji saat sedang bahagia? Ya karena pada saat itu IQ juga sedang tidak bekerja, yang dipikir indahnya semua. Kewaspadaan hilang, manajemen resikonya berantakan. Orang yang sedang bahagia di mabuk cinta biasanya akan berjanji sehidup semati, aku akan selalu bersamamu, lalu mereka membuat keputusan untuk menikah tanpa berpikir. Setelah nikah baru sadar, ternyata dia salah pilih pendamping, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Selama ini IQ-nya dibuat jongkok oleh panah asmara, ya, gara-gara hormon estrogen, testosteron, dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Ketika hormonnya selesai, otaknya baru kerja. Red flag yang ada pada pasangannya baru terlihat.
Maka dari itu saran saya, jika akan membuat keputusan menikah, buatlah saat sensasi mabuk kepayang, saat pengaruh kimia otak atas gejala hormon itu sudah selesai, sehingga keputusan yang dibuat berasal dari kesadaran penuh dan semua pihak siap menjalani keputusannya dengan cinta yang hebat, namun juga penuh komitmen dan tanggung jawab. Kembali ke kasus anak mantan pejabat tadi, berdasarkan informasi yang dikeluarkan banyak media, kasus ini bermula dari laporan kekasih Mario yang bernama Agnes. Agnes mengadu bahwa dia diperlakukan tidak baik oleh korban David yang adalah mantan pacarnya. Nah, katanya si cewek David menyebarkan foto yang seharusnya hanya layak disimpan sebagai koleksi pribadi ke banyak orang melalui sosial medianya. Motifnya karena David sakit hati tidak terima putus dari Agnes. Mario yang emosi tanpa pikir panjang menyerang David secara membabi buta, bahkan saat korban sudah terkapar tak berdaya masih juga menerima semua pukulan dan tendangan itu, hingga David mengalami cedera serius pada tulang belakang dan kepalanya. Kasus ini menjadi viral, bahkan kasusnya meluas. Mario Dendi kan mahasiswa, seharusnya intelektual dan nalarnya berfungsi baik. Jika memang rumor yang disebarkan Agnes tentang David itu benar, kenapa harus dengan Mario yang melanggar hukum, melakukan kekerasan, masuk penjara, bahkan menghancurkan keluarganya sendiri? Kan ada UU ITE. Bagaimana caranya dia melakukan langkah-langkah elegan untuk menyeret David ke ranah hukum? Cakep dikit lah mainnya sesuai level ekonomi, strata sosial, dan pendidikan, supaya tidak sia-sia tuh sekolah tinggi sampai kuliah. Ternyata ngeri ya, dunia yang dipenuhi manusia-manusia punya uang, punya kekuasaan, punya privilege, namun kontrol emosinya buruk. So, kecerdasan emosi itu penting banget kalau hidup mau selamat dan sukses. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan atau pilihan dengan tetap menjaga pikiran tenang dalam mengidentifikasi, memahami, mengelola perasaan sendiri dan orang sekitarnya. Kemampuan untuk tetap dapat berpikir jernih walau situasi yang berat dan tetap dapat mengambil keputusan yang terbaik bahkan dalam kondisi yang tidak baik. Kecerdasan emosi dapat dipelajari dan dilatih. Cara untuk meningkatkan kecerdasan emosi salah satunya dengan melakukan tahapan yang ditawarkan oleh Daniel Goleman melalui konsep SOCS, Situation, Option, Consequence, Solution. Situation atau situasi, apa situasi dan bagaimana perasaan kita terhadap situasi tersebut. Option atau pilihan adalah, pikirlah pilihan-pilihan untuk memecahkan situasi tersebut. Consequences atau akibat adalah, pikirkanlah akibat-akibat yang mungkin terjadi. Solution atau solusi, ambillah pemecahan yang paling baik untuk dilakukan. Ketika emosi terkontrol, IQ akan ikut bangkit. Intinya, emosi boleh, bodoh jangan. Kasus Ferdy Sambo yang menghancurkan kegemilangan hidupnya karena emosi sesaat. Kasus Mario Dendi Satrio yang menghancurkan reputasi keluarganya karena emosi sesaat. Kiranya menjadi pelajaran bagi setiap dari kita. Orang yang selamat adalah mereka yang punya kecerdasan emosi. Practice makes perfect. Kontrol emosi yang baik awalnya mungkin tidak mudah, tapi dengan dilakukan terus-menerus, dibiasakan, cepat atau lambat, akan membentuk kebiasaan otomatis pada diri seseorang. Pada prinsipnya, kecerdasan emosi dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi personal atau personal competencies dan kompetensi bersosialisasi, social competencies. Personal competencies terdiri dari self-awareness dan self-management. Sedangkan yang termasuk social competencies terdiri dari social awareness dan relation management. Yang menjadi bagian dari self-awareness diantaranya adalah emotional self-awareness, kemampuan mengenali dan menyadari emosi diri serta dampaknya. Lalu accurate self-assessment, kemampuan mengenali kekuatan diri dan keterbatasan diri. Lalu self-confidence, memiliki rasa percaya diri.
Sementara yang menjadi bagian dari self-management diantaranya adalah pertama, emotional self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi sendiri dan bagaimana tetap positif walaupun dalam tekanan. Lalu kedua, trustworthiness, bagaimana menjaga kepercayaan dari orang lain melalui kemampuan menjaga integritas dan kejujuran. Ketiga, conscientiousness, kemampuan berkomitmen lalu accountable untuk mencapai target dan cermat dalam bertindak. Yang keempat, adaptability, kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Lalu achievement, kemampuan mendorong diri untuk mencapai suatu prestasi tertentu dalam memperbaiki kinerja agar memenuhi standar tertentu. Lalu selanjutnya adalah inisiatif, kemampuan untuk siap melakukan sesuatu untuk mengambil peluang. Saya akan tutup sesi sharing ini dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda desa yang terkenal sangat mudah tersulut emosinya. Jika sudah begitu dia bisa baku hantam dengan siapapun. Istrinya berkata, "Suamiku, kalau kamu tidak berubah, saya akan pergi, meninggalkan kamu." Pemuda ini bersedia berubah karena cintanya pada istrinya. Suatu hari dia menemui orang bijak di desanya meminta saran. Orang bijak berkata, cara mengatasi emosimu yang meledak-ledak itu adalah dengan mundur 7 langkah, maju 7 langkah, baru bertindak. Pemuda itu bersedia menjalankan nasihat orang bijak di desanya. Kemudian dia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dia ketok-ketok pintu, nggak ada suara istrinya nyaut, tidak ada jawaban. Setelah beberapa lama akhirnya dia putuskan masuk lewat pintu belakang yang kebetulan saat itu tidak terkunci. Saat mendekati kamar tidur, dia melihat kok kayaknya istrinya sedang tidur di atas tempat tidur satu selimut dengan orang lain. Emosinya mulai tersulut. Siap-siap dia mau menyabetkan pedangnya, dia buka pedang, dia udah mau nyabetin pedangnya, dia ingat pesan orang bijak tadi, mundur 7 langkah, maju 7 langkah, baru bertindak. Lalu dia lakukan itu, mundur 7 langkah, tapi setelah maju di langkah ketiga, ujung pedangnya nyenggol keramik pajangan, terus pecah. Istrinya terbangun dari tidurnya. Ternyata orang yang tidur di sebelahnya juga ikut terbangun karena kaget, dan setelah selimut diangkat, ternyata orang yang tidur bersama istrinya adalah sang mama mertua yang kebetulan sedang datang berkunjung. Bayangkan, jika dia mengikuti dorongan emosi tanpa memberi dirinya kesempatan untuk mengambil jarak, mengamati dan bernalar. Bukan hanya hidupnya yang hancur, namun juga orang-orang yang dia cintai. Tim belajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, baru kenalan dengan Coach Prim hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri, menjadi versi terbaik dirimu.